Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan yang saya hormati Bapak Donat Games selaku dosen kelas metode penelitian kewirausahaan, dan selamat siang teman-teman semua. Di sini saya Ilham Kautsar Hidayat dengan nomor BP 2010 521017 akan mempresentasikan judul metode penelitian saya, yaitu implementasi pembuatan konsep branding untuk meningkatkan brand awareness pada usaha sambal ingat rumah di Kota Padang. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Apa saja isi dari bab 1? Yang pertama yaitu latar belakang. Di dalam latar belakang, sambal ingat rumah adalah usaha pengolahan sambal yang khas dengan masakan rumah ibu Indonesia. Berawal dari ide dua orang mahasiswa manajemen Universitas Andalas yang berdiri pada tahun 2022. Saya melihat potensi besar dalam bisnis ini, karena produk sambal tersebut bisa menjadi solusi bagi anak perantauan yang tinggal di berbagai daerah, khususnya di Kota Padang, yang rindu dengan masakan ibu di rumah. Namun saya juga melihat kekurangannya. Kekurangannya adalah konsep branding pada usaha sambal ingat rumah. Banyak mahasiswa yang masih belum kenal dengan produk ini. Padahal mahasiswa adalah target pasar utama pada usaha ini. Penjualan yang hanya di sekitar Universitas Andalas membuat usaha ini berada dalam lingkup kecil. Maka dari itu saya ingin mengimplementasikan konsep branding pada usaha ini. Beberapa strategi akan saya lakukan untuk mengenalkan pada masyarakat yang lebih luas tentang usaha ini. Selain itu, saya juga akan membranding untuk meningkatkan brand awareness pada konsumen. Lalu di 1.2 yaitu identifikasi proyek. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di bagian latar belakang pada proyek ini, saya akan mengimplementasikan konsep branding pada usaha sambal ingat rumah untuk meningkatkan brand awareness konsumen dan minat beli akan produk. Proyek ini juga bertujuan untuk memperbesar lingkup penjualan khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu di 1.3 ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah mengimplementasikan konsep branding sebagai solusi untuk meningkatkan brand awareness dan minat konsumen, sehingga dapat meningkatkan produksi dan penjualan sambal ingat rumah khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat melalui branding. Lalu di 1.4 ada manfaat proyek. Secara teoritis, proyek ini bertujuan sebagai pembelajaran dan penguatan pemahaman dalam bidang ilmu kewirausahaan yang berkaitan dengan pembahasan usaha di sektor brand dengan konsep dan strategi branding dalam meningkatkan brand awareness konsumen. Lalu adapun manfaat praktis dari proyek ini adalah eh, proyek ini menjadi sebuah implementasi konsep branding pada bisnis yang dapat meningkatkan brand awareness konsumen pada perusahaan, serta meningkatkan perekonomian lokal khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu adapun poin yang terakhir pada bab 1 yaitu sistematika proyek. Sistematika proyek berisi bab 1 latar belakang menjelaskan tentang latar belakang proyek, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Lalu bab 2 ada literatur review berisikan pembahasan konsep dan teori yang menjadi dasar dalam rancangan model bisnis dari proyek. Lalu di bab ketiga, metode pelaksanaan proyek mencangkup desain proyek, aktivitas proyek, sasaran, kerangka, dan langkah-langkah dari proyek. Lalu masuk ke bab yang kedua yaitu literatur review. Yang pertama ada brand. Brand menurut American Marketing Association, AMA, brand adalah nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain yang mengidentifikasi barang atau layanan agar berbeda
berbeda dengan barang lain dengan layanan lain, yaitu brand ini menjadi karakteristik atau ciri khas dari sebuah produk dari sebuah perusahaan. Nah, menurut Barwise ada 3 hal yang dapat mendefinisikan sebuah brand. Yang pertama, produk atau layanan yang diberi nama. Yang kedua, trademark atau merek dagang. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan tentang produk atau layanan. Lalu yang kedua ada branding. Menurut Kotler dan Keller, branding adalah pemberian arti kepada sebuah produk perusahaan atau layanan tertentu dengan membangun dan membentuk persepsi sebuah brand ke dalam benak konsumen. Nah, branding yang dimaksudkan branding di sini adalah bagaimana brand tersebut mempunyai konsep yang memberikan arti kepada konsumen makna dari sebuah produk itu agar melekat pada persepsi dan benak konsumen. Sehingga konsumen tuh ngerti bagaimana konsep brand ini. Nah, itu dilakukan branding. Lalu adapun brand identity. Brand identity adalah suatu kumpulan dari aspek-aspek yang bertujuan untuk menyampaikan merek, baik dari latar belakang merek, prinsip-prinsip merek, tujuan dan ambisi merek itu sendiri. Nah, jadi brand identity ini adalah identitas brand. Bagaimana identitas ini menjadi kuat, karakter brand ini menjadi kuat, maka dibentuklah brand identity. Baik dari logo, dari warna, dari slogan, dari tagline, itu adalah bagian dari identity. Identitas dari sebuah produk. Baik dari kemasan, melihat kemasan yang berbeda dari yang lain, konsumen langsung ngeh bahwa ini adalah brand tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari brand identity. Lalu selanjutnya ada STP. Yang pertama segmentasi. Segmentasi atau yang lebih sering dikenal dengan segmentasi pasar adalah pengklasifikasian konsumen ke dalam suatu kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang sama. Nah, segmentasi ini dibagi beberapa bagian. Ada segmentasi demografis, ada segmentasi geografis, ada segmentasi psikografis, dan ada segmentasi perilaku, behavior. Lalu yang kedua yaitu ada targeting. Menurut Casilo, targeting dibedakan menjadi 2 macam, yaitu target market dan target audience. Target market dalam lingkup yang lebih besar, dalam lingkup pasar, sedangkan target audience dalam lingkup yang lebih kecil gitu. Dalam target audiens bisa kita targeting dari perilakunya, dari gaya hidupnya, sedangkan target market dalam lingkup luas. Nah, lalu yang ketiga ada positioning. Menurut Kotler dan Keller, positioning adalah tindakan membangun citra dan apa yang ditawarkan sebuah produk, perusahaan, atau layanan untuk mendapatkan tempat dalam benak konsumen. Nah, positioning ini bisa kita dapatkan dari konsumen melalui slogan, logo, tagline. Nah, itu. Jadi, bagaimana sebuah brand itu bisa mendapatkan tempat dalam benak konsumen. Nah, biasanya suatu brand-brand perusahaan itu menyampaikannya dengan tagline, slogan, agar sampai ke dalam benak konsumen. Ketika sudah diberikan slogan, maka konsumen langsung ngeh bahwa itu adalah produk, oh itu adalah produk dengan slogan itu. Seperti itu, positioning. Lalu ada brand personality. Nah, brand personality ini bukan berarti brand harus mempunyai sebuah maskot, tetapi bagaimana brand tersebut ditampilkan melalui gaya maupun ciri khas yang tertentu namun konsisten. Brand personality akan membantu sebuah brand menampilkan nilai-nilai yang dipegang. Jadi brand personality ini adalah sebuah ciri khas
dari brand tersebut yang menampilkan nilai-nilai yang dia pegang. Nah, itu adalah brand personality. Lalu yang kedua ada brand essence. Menurut Casilo, brand essence sebagai inti atau jiwa dari sebuah brand, di mana terdapat nilai-nilai yang dipegang oleh suatu brand dan didapat melalui insight dari target audiens yang dihubungkan dengan kelebihan atau sesuatu yang dimiliki brand. Jadi brand essence itu adalah esensial dari sebuah brand. Kelebihan yang ditangkap dari audiens, baik itu dari value ataupun branding yang bagus dalam benak konsumen, itu menjadi brand essence. Jadi insight dari target audience. Lalu yang terakhir, aspek yang terakhir yaitu ada brand awareness. Dikutip dari HubSpot, brand awareness adalah seberapa akrab pelanggan dengan sebuah merek dan seberapa baik mereka mengenalinya. Jadi bagaimana menguji brand awareness itu sudah tinggi atau masih rendah, itu dari insight, dari masukan atau feedback dari konsumen. Apabila feedback konsumen sudah akrab kepada produknya, sudah akrab kepada brandnya, mereka sudah mengenali dengan baik, baru dibilang slogannya mereka sudah tahu brandnya, baru ditunjukkan warna logonya dia sudah tahu brandnya, baru ditunjukkan logonya dia sudah tahu brandnya, itu adalah bentuk brand awareness yang tinggi. Dan begitu pun sebaliknya, brand awareness yang rendah ya ketika konsumen tidak memiliki kepekaan atau keakraban dalam mengenali sebuah merek. Lalu masuk ke bab yang ketiga yaitu metode pelaksanaan. Apa-apa saja metode pelaksanaan di dalam bab 3 ini? Yang pertama ada desain proyek. Nah, di dalam desain proyek ini dilakukan dengan menciptakan brand identity dan menggunakan konsep branding. Dalam hal ini penulis akan membuat logo, warna, tagline, simbol dari sebuah merek untuk usaha sambal ingat rumah. Jadi penulis akan menggunakan konsep branding untuk menciptakan value tersendiri yang tidak dimiliki oleh brand lain atau usaha lain. Lalu yang kedua ada aktivitas dasar. Apa yang akan saya lakukan di dalam proyek ini? Yaitu yang pertama, membuat brand identity dari produk sambal ingat rumah, dari usaha sambal ingat rumah, membranding usaha sambal ingat rumah. Lalu yang ketiga, meningkatkan brand awareness sambal ingat rumah kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada sasaran. Sasaran dari proyek ini yaitu seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa dan pecinta sambal di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, di mana dalam tahapan ini fokus pada branding usaha sambal ingat rumah, kelompok sasaran akan diminta pendapatnya berkaitan dengan konsep branding yang kami buat. Apakah mereka sudah mengenali produk sambal ingat rumah atau belum? Maka dari itu akan ada penyelesaian selanjutnya untuk jadi kita akan menilai feedback nanti. Kita akan menilai feedback dari masyarakat, dari konsumen, dari pelanggan. Bagaimana? Apakah ketika sudah dilakukan proyek ini brand awareness-nya semakin meningkat atau sama-sama saja atau semakin menurun? Kira seperti itu. Lalu ada kerangka kerja proyek. Nah, yang pertama yaitu alur penyelesaian masalah. Yang pertama saya melihat masalah di sini adalah masyarakat banyak yang belum mengenal produk perusahaan sambal ingat rumah ini. Nah, yang saya lihat dari usaha sambal ingat rumah ini adalah tidak ada konsep branding yang jelas di dalam usaha ini. Lalu yang kedua adalah kurangnya brand awareness pada konsumen. Nah, maka dari itu saya menemukan dua solusi, yaitu yang pertama adalah branding, yang kedua adalah meningkatkan brand awareness. Membuat konsep branding dan meningkatkan brand awareness. Lalu selanjutnya ada alur pengerjaan proyek.
mohon maaf. Lalu ada alur pengerjaan proyek. Nah, yang pertama itu identify company profile. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi profil perusahaan? Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi profil perusahaan. Lalu yang kedua, analyze market and making STP. Segmentasi, targeting, positioning. Jadi saya menganalisa pasar dan membuat STP. Lalu selanjutnya saya akan making tagline, making logo design, and making and controlling social media. Saya akan melakukan membuat logo desain dari warna, simbol, dan lain-lain. Lalu saya yang kedua akan membuat tagline, slogan pada usaha ini. Lalu yang ketiga saya akan membuat sosial media dan mengontrolnya untuk membranding usaha Sambal Ingat Rumah ini. Dan outputnya akan menjadi brand identity. Brand identity dari usaha Sambal Ingat Rumah ini. Kira-kira begitu. Lalu yang selanjutnya alur pengerjaan proyek brand awareness. Nah, di sini saya akan bagaimana saya menilai brand awareness. Yang pertama produk, lalu kita marketing, kita pasarin, kita jualin, selling, marketing and selling, kita pasarkan dan jualkan kepada konsumen, dan kita lihat feedback. Nah, dari feedback itu akan menguji bagaimana brand awareness ini meningkat, sama saja atau menurun. Nah, di situ kita akan nilai, dan di sini kita akan uji apakah brand awareness-nya akan naik atau tidak setelah saya melakukan mengimplementasi konsep branding pada usaha Sambal Ingat Rumah. Nah, lalu yang terakhir ada definisi operasional proyek. Definisi operasional proyek di sini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada brand identity, dengan rincian menciptakan karakter identitas produk dari nama, logo, warna, tagline, dan simbol sebuah merek yang berbeda dari yang lain. Parameternya adalah brand mempunyai karakter identitas yang melekat pada diri konsumen. Ketika parameter ini tercapai, maka brand identity berhasil kita lakukan, kita implementasikan. Lalu yang kedua adalah branding, menciptakan konsep brand yang memiliki ciri khas atau value tersendiri yang tidak dimiliki oleh brand lain. Parameternya apa? Brand dapat dikenal luas oleh masyarakat. Nah, ketika masyarakat luas sudah mengenal brand Sambal Ingat Rumah ini, berarti itu adalah parameter bahwa branding tersebut berhasil dilakukan. Lalu yang terakhir ada brand awareness, kesadaran konsumen terhadap sebuah merek perusahaan. Nah, parameternya adalah konsumen dapat akrab dan mengenal baik brand perusahaan. Ketika konsumen dapat mengenal baik dan akrab kepada produk, kepada brand perusahaan, maka parameter brand awareness ini dinyatakan berhasil. Nah, kira-kira begitu. Baiklah, itu adalah pemaparan dan presentasi dari saya dari metode penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas attention, perhatian dari teman-teman semua atas presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.